Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tidak hanya menyelidiki kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Polisi juga memberi pendampingan kepada istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Chandrawati, usai insiden tembak-menembak. Lantas bagaimana kondisi Putri Chandrawati saat ini? Telah bersama kami Novita Tandri, psikolog pendamping istri Kadif Propam Polri, Putri Chandrawati Verdi Sambo. Selamat malam Mbak Novita. Malam. Ya, apa kabar? Baik, Mbak Novita, jadi Anda diminta untuk mendampingi istri Irjen Pol Verdi Sambo. Sudah bertemu dan berbincang langsung dengan istri Kadif Propam? Siap, sudah Mbak Fitri. Malam Mas Kevin. Semalam saya diminta untuk bertemu mendampingi beliau sebagai psikolog pendamping untuk bisa melakukan trauma healing baru semalam, Mbak Fitri. Mbak Novita, kondisi dari istri Irjen Pol Verdi Sambo seperti apa? Apakah kemudian mampu menjelaskan secara rinci mengenai kejadian yang terjadi di rumahnya itu? Tentunya saat ini beliau sedang mengalami gangguan ya, shock. Jadi ada guncangan tentunya yang terjadi dan memang karena baru pertama kali bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati, kondisinya memang belum stabil. Jadi bisa kelihatan sekali gangguan tidur, gangguan makan, dan juga belum bisa berkonsentrasi menceritakan semuanya karena memang masih sangat shock sekali. Di stres ini saya melihat sedang sampai ke berat. Dan yang saya concern justru karena sebagai korban dan juga sebagai ibu dari 4 orang anak, dan yang paling kecil ini masih usianya 1,5 tahun, yang kita harus juga mendampingi dan memikirkan bagaimana anak-anak daripada daripada Ibu Putri. Oke, Mbak Novita, dengan kondisi psikologi seperti itu, pendampingannya seperti apa? Trauma healing seperti apa yang diberikan? Untuk sementara kami masih dalam tahapan untuk bisa mencari trauma healing yang paling tepat nanti dengan Ibu. Pastinya ini butuh waktu, ada proses yang perlu dilalui. Karena kalau disebut dengan Kubler-Ross, Mbak Fitri dan Mas Kevin, ada yang disebut dengan tahapan DABDA, DA, B, DA. Jadi ada tahapan yang pertama itu biasa, dan ini bisa berganti-ganti. Yang disebut dengan denial dulu, lalu angry, lalu yang bargaining, ada depression, dan juga nanti yang terakhir itu ada acceptance. Memang tidak mudah, tahapan ini harus dilalui semuanya, dan tahapan yang sekarang yang sedang dialami adalah tahapan yang disebut dengan depresi. Untuk mencapai ke nanti ada rasa marah nanti di sana, ada bargaining di sana, nanti ada denial di sana, apakah ini mimpi, apakah ini kenyataan, masih akan terus dialami oleh Ibu. Mbak Novita, jadi apa saja yang sudah diceritakan oleh Ibu Putri ini kepada Mbak Novita? Belum terlalu banyak, jadi apa yang dialami di hari tersebut, tapi tidak terlalu lengkap karena memang kondisinya masih sangat shock sekali. Ibu Putri masih menangis terus-menerus ya. Dan saya tidak memaksakan karena masih ada proses lagi nanti tahapan berikutnya. Semoga nanti Ibu sudah lebih siap untuk bisa menceritakan lebih banyak lagi. Tapi kalau tidak salah BAP sudah dilakukan di Polres tuh. Saat ini Ibu Putri ada di mana lokasinya, Mbak Novita? Ada di kediaman beliau, kediaman pribadi beliau. Baik, Mbak Novita, ini kan kasus yang mendapatkan perhatian publik ya. Begitu besar begitu ya, karena ada banyak yang kemudian menduga dan banyak kejanggalan yang mungkin dirasa oleh pihak keluarga korban begitu. Nah, ini bentuk kemudian terapi ataupun mungkin komunikasi yang dilakukan kepada Ibu Putri ini seperti apa melihat tekanan kasus ini begitu besar begitu dari publik? Baik, mungkin salah satunya yang saya anjurkan adalah mungkin bisa puasa dulu ya dari media massa ini, dari semua media yang ada. Karena dengan terus-menerus terpapar dengan media ini tentunya akan bisa menambah beban secara psikologis buat Ibu Putri. Itu salah satunya, dan yang kedua tentunya kita akan membantu supaya gangguan tidurnya ini bisa teratasi. Karena dengan tidak tidur selama beberapa hari tentu akan bisa membuat keadaan fisik dan mentalnya akan semakin breakdown. Oke, dalam perbincangan Bu Putri dengan Mbak Novita, apa yang pertama kali disampaikan oleh Bu Putri?
rasa takut, rasa malu, rasa sedih tentunya ya itu yang disampaikan. Karena itu perasaan pertama yang saya tanyakan kepada beliau, apa yang dirasakan saat ini. Dan pada saat mengungkapkan itu juga dengan sangat terbata-bata, dengan kondisi mental, psikologis yang sangat terguncang, Mbak Fitri. Baik, Mbak Novita, ini kan dengan kasus ini ada tim gabungan yang kemudian dibentuk begitu ya untuk ikut menyelidiki kasus ini. Kapan Mbak Novita kira-kira Ibu Putri ini siap mungkin menjalani proses ya, yang mungkin akan dimintai keterangan cukup banyak begitu dari pihak-pihak terkait untuk kasus ini? Dari informasi yang saya terima sudah dilakukan BAP itu di Polres Jakarta Selatan, Mas Kevin, sudah dilakukan BAP ini. Itu yang saya terima ya, dan prosesnya sudah dilakukan. Makanya kenapa semalam saya berusaha tidak menanyakan terlalu banyak, karena dengan mengulangi kejadian dari awal sampai sekarang, itu buat saya akan menjadi satu guncangan tersendiri lagi. Karena harus mengulang kan semua yang terjadi lagi. Jadi saya memberikan waktu beberapa saat dulu, beberapa hari ke depan sampai beliau siap untuk bisa benar-benar bercerita kepada saya. Oke, Mbak Novita, artinya tapi Bu Putri sudah memberikan keterangannya untuk dibuat BAP seperti itu, sementara dalam perbincangan pertama Bu Putri dengan Anda, Bu Putri mengungkapkan ada rasa takut, malu, dan juga terguncang. Komunikasi apa lagi yang kemudian Anda bangun untuk kemudian membuat kondisi psikologi dari Bu Putri ini semakin bisa terbuka dan memberikan keterangannya? Di tahapan awal saya tidak begitu banyak memberikan nasihat, Mbak, karena masih sangat terguncang sekali. Jadi saya hanya bisa memberikan penguatan bahwa ya ini yang harus dialami, yang harus dihadapi, tapi fokus kepada anak-anak. Mereka masih jauh membutuhkan ibu, kehadiran beliau ya dengan 4 orang anak, 21, 17, 15, dan 1,5 tahun. Jadi kekuatan ini saya ingin bangun bahwa anak-anak membutuhkan beliau, dan tentunya juga Bapak ya dan keluarga besar tentunya membutuhkan kehadiran beliau. Oke, baik Mbak Novita Tandri, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini.